Ya, sebelum kita lanjutkan perbincangan kita pemirsa, kami akan ajak Anda dulu bergabung dengan rekan kami Atika Harahap di kawasan Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair Kemayoran untuk melihat kira-kira bagaimana sih tanggapan masyarakat soal rencana pertemuan Anies Baswedan dan juga Prabowo Subianto. Atika Harahap, silakan. Ya baik, Kenan dan juga pemirsa, benar sekali memang menuju Pilkada 2024 yang akan dilakukan pada bulan November mendatang. Rencananya Anies Rashid Baswedan akan bertemu dengan Ketua Umum Gerindra sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto. Kemudian juga ada wacana mengenai Anies Rashid Baswedan akan maju di pilihan Gubernur Jakarta 2024. Untuk mengetahui tanggapan dari masyarakat pemirsa, mari langsung kita tanyakan dengan salah satu narasumber saya pemirsa untuk mengetahui bagaimana tanggapan mereka mengenai hal tersebut. Halo Mas, kita izin ngobrol dengan pemirsa TV One, Mas, dengan Mas siapa? Dimas. Mas Dimas, ini kan ada rencana bahwa Anies Rashid Baswedan akan bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Bagaimana tanggapannya Mas Dimas? Iya, tanggapannya sih sangat baik ya. Untuk intinya sih untuk masyarakat di bawah. Mungkin ada pertemuan yang dibahas untuk ke bawah sih, intinya selama ini juga Pak Anies juga bagus sih. Mas, kira-kira jika Pak Anies Rashid Baswedan ini mencalonkan ataupun maju pada Pilgub Jakarta 2024 ini seperti apa tanggapannya Mas? Sangat baik sih, sejauh ini juga kepemimpinannya juga kita lihat ya banyak taman-taman dan di bawah juga merata sih untuk pembayaran PBB juga aman gitu, di guru-guru juga semua diperhatikan sih. Baik, Mas Dimas berarti setuju ya dan merupakan niat baik bagi Mas Dimas. Oke Mas Dimas, terima kasih atas tanggapannya, silakan kembali beraktivitas. Ya pemirsa, itu tadi salah satu narasumber saya. Namun saya akan bertanya ke salah satu masyarakat lagi pemirsa, tanggapannya mengenai bertemunya Anies Rashid Baswedan dengan Prabowo seperti apa. Halo, selamat malam Bapak, dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Budi. Pak Budi, boleh, ini kan ada wacana mengenai Anies Rashid Baswedan akan bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Seperti apa tanggapannya Pak Budi? Kalau saya sangat-sangat setuju. Para pemimpin, calon pemimpin bangsa mengadakan pertemuan. Itu sangat patut contoh oleh masyarakat Indonesia karena sebelumnya kan mereka kan lawan politik gitu ya. Sekarang mereka bertemu. Jadi untuk kesatuan dan persatuan bangsa mereka mengedepankan untuk persatuan bangsa tersebut. Jadi mengedepankan persatuan, tujuannya itu ya sepertinya. Kalau kira-kira nih Pak Budi, Anies Rashid Baswedan akan maju pada Pilgub Jakarta 2024, seperti apa tanggapannya? Kalau saya sih siapa saja boleh mencalonkan, asalkan untuk Jakarta yang lebih baik. Kalau Pak Anies memang akan mencalonkan dan dia punya misi-misi yang kedepannya bisa membesarkan Jakarta, itu saya sangat setuju. Berarti setuju ya Pak dengan harapan untuk membesarkan kota Jakarta ke depannya. Baik, terima kasih Pak Budi, silakan melanjutkan aktivitasnya. Ya pemirsa, Kenanan dan juga pemirsa, itulah tadi tanggapan dari dua masyarakat mengenai wacana akan bertemunya Anies Rashid Baswedan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan juga wacana mengenai Anies Rashid Baswedan ini akan maju pada Pilgub 2024 dan tentunya harapan dari masyarakat Jakarta agar Anies Rashid Baswedan ini mampu untuk memajukan kota DKI Jakarta. Demikian saya kembalikan kepada Anda, Kenana. Baik, terima kasih Atika Harahap mengabarkan dari kawasan PRJ Kemayoran. Bang Billy, asalkan untuk Jakarta yang lebih baik, apakah niat tulus ini yang dibawa oleh Pak Anies atau ada niat agenda lain lebih jauh dalam penjajakan atau nanti rencana pertemuan dengan Pak Prabowo? Baik, kan ini momennya PRJ ya tadi ya, testimonial. Kan kita ingat juga momen yang semalam ya. Bagaimana Pak Anies bahkan sudah seakan-akan serasa gubernur ya, bagaimana terlibat dalam proses seremonial. Terus kemudian apa yang kita dengar tadi barusan merupakan titipan harapan. Dan dalam 1-2 bulan ini marak sekali kita dengar aspirasi dari masyarakat akar rumput yang sudah mulai berani ya kembali lagi menyatakan dukungan atau harapan, menitipkan harapan kepada Pak Anies Baswedan supaya kembali lagi maju di Jakarta. Dan tentu itu pasti dengan sebuah alasan. Misalkan tadi di testimonial juga sempat disinggung bahwa ada beberapa prestasi ketika Pak Anies memimpin yang mungkin
masyarakat Jakarta berharap itu ingin dilanjutkan ataupun manfaatnya semakin diperluas. Dan kami percaya dengan suara-suara yang sudah muncul akhir-akhir ini juga menitipkan harapan-harapan yang serupa atau bahkan aspirasi-aspirasi agar mungkin akan mendekati berbagai macam isu atau topik yang ingin disampaikan kepada Pak Anies untuk memimpin lagi di Jakarta. Tapi secara umum kita lihat bahwa apa yang sudah menjadi prestasi Pak Anies selama 5 tahun kemarin 2017 sampai 2022 itu kemudian lagi dilanjutkan dan kemudian lagi juga manfaatnya kita bisa tarik lebih luas. Dan tentu kan Pak Anies bukan hanya berbekal dengan overconfidence. Kita lihat juga secara teknokratik mungkin hasil survei menunjukkan bagaimana nama beliau tetap ada di 1-2 besar yang angkanya mungkin belum sampai menembus 50%, tapi sudah cukup baik dalam memotretkan ya bagaimana potensi beliau ada kembali di Jakarta. Dan yang kedua yang tadi, bagaimana masyarakat misalkan di Jatinegara, kemudian kemarin di Pasar Minggu dan di daerah-daerah lain yang sudah mulai berani lagi menyatakan dukungan. Dan tentu itu harus kita dengarkan secara serius, kalkulasinya kita perlu perhitungkan secara serius, dan tentu aspirasi dan harapan itu juga nanti yang akan menjadi dasar Pak Anies memutuskan akan kembali lagi ke Jakarta selain berbicara tentang konteks partai politik. Oke, Bang Habib, ada kalkulasi dari pihak Anies Baswedan, ada aspirasi dari masyarakat. Kalau dari Gerindra, gimana kalkulasinya? Ya silahkan kita menghormati ya, siapapun tokoh-tokoh punya keinginan maju pilgub, baik tokohnya maupun pendukungnya menyampaikan optimisme, itu hal yang amat biasa. Kalau kami memang sedang berproses Partai Gerindra, ya mekanismenya adalah kami menjaring aspirasi di konstituen kami, lalu oleh DPD diusulkan kepada DPP lalu membahas dan akhirnya diputus oleh Pak Prabowo setelah berkomunikasi dengan partai-partai politik yang lain, karena memang Partai Gerindra tidak memiliki kuota yang cukup untuk mencalonkan sendiri ya di Jakarta ini. Jadi kami sedang berproses ya, nanti begitu sudah ada nama apakah cagup ataukah berikut dengan cawagup tentu akan kami update kepada teman-teman. Hasil jaring konstituen dan juga komunikasi dengan partai politik termasuk memperhitungkan nama Ridwan Kamil atau Anies Baswedan nih Bang Habib? Itu terus dinamis ya. Memang untuk Pak Ridwan Kamil terus terang cukup tinggi, ya. Karena memang secara kita tahu ya di Jakarta ini ya masyarakatnya sangat kritis. Jadi kalau ada tokoh-tokoh baru ya yang dianggap bisa menyelesaikan dan persoalan saat ini dan terlepas dari konflik-konflik lama, dia bisa mendapatkan dukungan. Tidaknya akan kompetitif. Itu makanya kenapa Ridwan Kamil yang bukan orang Jakarta saat ini ya kan ya dianggap oleh sebagian dari konstituen kami kalau maju ada peluang yang cukup besar. Oke, Mas Agung, mana nih yang lebih menarik dipilih kalau sama-sama kompetitif Ridwan Kamil dan juga Anies Baswedan untuk Gerindra? Kalau secara elektoral sementara ini memang hitung-hitungannya lebih unggul Mas Anies gitu. Tapi kan kita bicara ke depan itu masih panjang rutenya gitu, dan saya ingin menegaskan Gerindra ini memegang 2 kunci istana tadi. Ada Istana Merdeka, ada Istana Hambalang seperti itu. Nah ini nggak main-main ini, ya bisa jadi ini menjadi faktor yang bisa menyebabkan kutukan petahana itu bisa terwujud ya. Kalau di 2007 Foke itu ada kutukan Jokowi efek, 2017 ada 212 efek. Nah ini Jokowi Prabowo efek ini nggak main-main ini. Ini harus diukur betul oleh Mas Anies tadi ya, bahwa bisa menjadi salah satu kunci kemenangan seandainya memang Gerindra mendorong salah satu nama yang sepadan misalkan Ridwan Kamil ataupun nama-nama lain ya, Kaisang misalkan, atau ya kita nggak tahu siapa lagi yang dimunculkan. Tapi yang jelas ini nggak main-main gitu, karena Mas Anies sudah kalah di Pilpres kan, jangan sampai kena prank lagi di Pilkada DKJ seperti itu. Jadi saya kira buat pendukung dan partai Mas Anies ya ini ini harus membuat mereka lebih mawas, lebih hati-hati walaupun sedang di atas ini ya, karena 2 istana ini tidak akan diam, ya akan mencari format yang pas untuk apakah mendukung, apakah melawan, atau skema lain seperti itu. Yang jelas
ya saya kira sekali layar terkembang pantang surut ke belakang buat Gerindra maupun buat Mas Anies gitu. Karena karena kan bentar lagi eventnya, dan dalam konteks ini memang ya sedikit banyak ya petahana tetap diuntungkan sebenarnya, dan pekerjaan rumah terbesar itu ada di Gerindra, menyiapkan calon, memunculkan dan seterusnya seperti itu. Oke, nampaknya kita masih harus bersabar sedikit dulu menunggu pertemuan antara Pak Anies Baswedan dan juga Pak Prabowo Subianto. Terima kasih Bang Habibur Rahman, Bang Billy, Mas Agung malam hari ini sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.